Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Jamanau, ketemu lagi dengan saya Nani di sini yang dalam kesempatan ini akan bercerita kepada teman-teman mengenai apakah karyawan BPS yang terlibat dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022 lalu seperti ketiban durian runtuh dengan adanya proyek besar mengenai kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022. Bahasa ini tidak saya terima secara langsung dari orang-orang di sekitar saya, tapi bahasa ini diterima oleh teman saya yang satu kantor dengan saya ketika dia membaur dengan keluarga besarnya. Wah, karyawan BPS ketiban durian runtuh dengan proyek Reksosek 2022 di mana anggaran untuk Reksosek 2022 mencapai angka triliunan. Teman-teman merasakan sendiri bagaimana kegiatan Reksosek, menikmati sendiri bagaimana honor dari kegiatan Reksosek. Artinya teman-teman juga tahu berapa kurang lebih petugas yang terlibat dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022. Kalikan saja dengan honor yang kalian terima. Artinya dana untuk kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022 lebih dari dana yang kalian terima. Karena ada dana tambahan seperti dana untuk pelatihan, dana untuk pencetakan dokumen, dan dana lain-lainnya. Dengan jumlah petugas registrasi sosial ekonomi 2022 yang mencapai 400.000 petugas se-Indonesia, artinya teman-teman sudah tahu sendiri untuk kegiatan pendataan lapangan saja untuk honor PPL dan PML sudah habis berapa triliun. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika ada orang di luar sana yang beranggapan bahwa dana tersebut juga banyak meluncur ke rekening dari pegawai BPS-nya sendiri. Apakah demikian? Pada dasarnya, kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022 memang membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk pembayaran honor petugas lapangan, pembayaran honor petugas entry data, dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk sosialisasi ke pemerintah daerah atau pemerintah terkait. Namun yang perlu disikapi adalah bahwa semenjak beberapa tahun ini karyawan BPS itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menerima yang namanya honor dalam kegiatan rutin. Artinya di luar kegiatan rutin seperti kegiatan pemetaan wilayah kerja statistik 2022 lalu kegiatan sensus penduduk lanjutan 2020 lalu di bulan Juni, lalu terakhir adalah kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022 yang cukup heboh itu. Di ketiga kegiatan itulah pegawai atau organik BPS di kabupaten kota boleh menerima honor. Dan yang jelas dari ketiga kegiatan tersebut, honor yang boleh diterima oleh organik BPS tidak seperti yang ada di pikiran orang-orang di luar sana. Karena secara pembayaran honor, bahasanya di BPS itu sendiri bahwa karyawan BPS sudah memiliki atau mendapatkan yang namanya gaji dan mendapatkan yang namanya tunjangan kinerja yang masuk ke rekening pegawainya setiap bulan. Jadi di luar itu hanya boleh menerima honor untuk kegiatan-kegiatan besar seperti kegiatan sensus dan kegiatan Reksosek beberapa waktu yang lalu. Jadi berapa yang diterima? Mungkin teman-teman nggak percaya dengan berapa yang diterima oleh karyawan BPS yang bertugas sebagai koseka dan yang bertugas sebagai petugas pemeriksa lapangan di kegiatan Reksosek 2022 lalu, karena pada dasarnya berapa yang boleh diterima oleh pegawai BPS sudah ditetapkan dalam aturan setiap tahunnya. Jadi berapa persen dari total yang diterima oleh mitra. Jadi tidak sebanyak yang diterima mitra. Yang diterima mitra berapa? Nah, itulah dikali kurang lebih 50% dari yang diterima mitra. Jadi untuk kegiatan Reksosek 2022 di mana kegiatan itu cukup heboh dan cukup
membuat nama BPS sendiri cukup terkenal di Indonesia pada bulan-bulan September, Oktober, November, dan Desember juga. Honor yang diterima oleh pegawai BPS dalam kegiatan Reksosek sebagai Koseka ada kurang lebih 50% dari yang diterima oleh Koseka Mitra. Dan honor yang diterima oleh petugas pemeriksa lapangan dari organik BPS sama 50% dari honor yang diterima PML Mitra. Hanya itu. Dan apakah ada dana lainnya yang diterima oleh Koseka dan PML tadi ataupun karyawan BPS lainnya? Jawabannya ada, tapi hanya yang berupa satu adalah honor pokja yang setiap bulannya kurang lebihnya di bawah 300.000. Lalu yang namanya bukan honor, seperti biaya yang diterima teman-teman waktu pelatihan, ada uang transport dan uang saku. Nah, itu yang diterima oleh pegawai BPS dalam kegiatan Reksosek 2022 lalu. Jadi ketika dia terlibat di kegiatan lapangan, dia akan menerima honor apakah dia sebagai Koseka atau PML dengan jumlahnya kurang lebih 50% dari yang diterima mitra. Lalu dia juga akan menerima pokja istilahnya selama beberapa bulan, dengan catatan di bulan dia menerima honor sebagai Koseka atau PML tadi, pokjanya tidak bisa dicairkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang teman-teman terima waktu pelatihan, yaitu uang transport dan uang saku. Nah, untuk transport ini akan diterima ketika pegawai tersebut tidak memegang yang namanya kendaraan dinas. Tapi ketika pegawai tersebut memegang yang namanya kendaraan dinas, maka tidak ada yang namanya uang transport. Hanya ada uang saku saja. Tapi ketika dia memegang kendaraan dinas, dia tidak memegang kendaraan dinas, dia akan menerima uang transport dan uang saku. Itu yang diterima dari kegiatan Reksosek 2022. Jadi pada intinya tidak mengherankan ketika ada oknum dari BPS-nya sendiri seperti yang pernah dikemukakan di kolom komentar akun YouTube saya, di mana ketika itu ada yang menanyakan apakah harus memberikan sejumlah fee kepada Koseka atau PML-nya karena sudah diajak terlibat dalam kegiatan Reksosek 2022 ataukah tidak. Apakah ada kewajiban seperti itu atau tidak? Semuanya yang seperti itu tidak ada di aturannya. Tapi dari saya bergabung di sini, yang seperti itu tuh ada, tapi sebisa mungkin kami tidak menerimanya karena merasa itu adalah apa yang harusnya teman-teman terima, karena teman-teman sudah bekerja untuk bisa mendapatkan honor tersebut. Jadi ketika ada pemberian seperti itu tidak diterima oleh pegawai BPS selama saya di sini di satker saya. Tapi ketika di satker lain ada kejadian di luar itu kembali kepada orangnya juga dan kembali kepada teman-teman juga, apakah teman-teman mau memberikannya atau tidak. Nah, jadi dalam kegiatan Reksosek 2022 yang didapatkan tadi hanya yang seperti itu. Dan untuk kegiatan ke depan seperti nanti sensus pertanian sama akan seperti itu juga. Jadi yang diterima kurang lebihnya 50% dari yang teman-teman terima. Semoga informasi ini dapat memberikan sedikit pengetahuan pada teman-teman bahwa meskipun di organisasi ini memiliki kegiatan besar seperti Reksosek 2022 lalu, pada kenyataannya anggaran yang besar itu tidak masuk ke rekening dari karyawan BPS yang ada di kabupaten kota, karena yang diterima hanya yang saya sebutkan tadi di awal tadi. Lalu anggaran tersebut memang diperuntukkan ke mitra. Jadi dalam artian itu ada bahasa BPS ini punya banyak uang, tapi uangnya buat orang.
bukan buat karyawan BPS-nya. Ada seperti omongannya seperti itu. Tapi semuanya kembali lagi kepada kita, apa yang harus kita kerjakan ya kita kerjakan. Karena itu sudah tanggung jawab kita, karena harus dikerjakan ya sudah dikerjakan, masalah ada uangnya atau enggak nanti urusan nanti. Jadi kalau pola kerja seperti itu sudah biasa buat kami semenjak beberapa tahun terakhir. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.